Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di podcast hari ini. Kita sebagai mahasiswa Teknik Mesin Universitas Muhammad Malang akan membahas anti diskriminasi untuk menjawab tugas PPKN. Saya Surowalyo NIM 2022 10103 Selanjutnya Erlambang Dono silakan memperkenalkan diri dan NIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madon Nusa Putra, NIM 2022 101 203 11 001. Selanjutnya untuk Mas Faisal, boleh kenal. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Haris, NIM 2022 1012 0311 033. Selanjutnya Mas Gika. Baik, perkenalkan nama saya Gika Siltak Duapwiri, NIM 2022 1012 0311 022. Sekarang Mas Ali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aliuddin dengan NIM 2022 101 203 11026. Selanjutnya Mas Ahmad Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Maulana Samsuri, NIM 053 angkatan 2022. Oke, perkenalkan. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat Natal untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitrah Mayulu, NIM 2022 10 12 03 11 027. Bisa dilanjut? Oke, terima kasih untuk perkenalannya. Hari ini kami semua akan membahas bagaimana diskriminasi masih sering terjadi di lingkungan sekitar, dampaknya bagi individu maupun masyarakat, serta peran kita sebagai mahasiswa dalam menerapkan beberapa nilai-nilai Pancasila untuk menolak segala bentuk diskriminasi. Tentunya hari ini kami telah menghadirkan beberapa narasumber yang sekaligus menjadi bagian kelompok untuk membantu kita memahami isu dari sudut pandang beberapa dari mereka, tentunya harapan dan diskusi yang akan menjadi pemenuhan tugas, tetapi juga menjadi refleksi bagaimana agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih adil dan menghargai perbedaan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai podcast ini. Saya akan memulai dari beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan dari beberapa narasumber. Yang pertama, Mas Anang, menurut Anda apa betul diskriminasi yang paling sering terjadi di sekitar kita, tetapi sering dianggap hal biasa? Mohon dijawab, silakan. Menurut saya ada beberapa bentuk diskriminasi yang paling sering terjadi di sekitar kita, tetapi sering dianggap wajar atau hal biasa, sehingga jarang disadari sebagai masalah. Bisa saya sebutkan, yang pertama, diskriminasi berdasarkan penampilan fisik. Contohnya, menganggap orang berkulit cerah lebih cantik atau menarik. Yang kedua, diskriminasi gender dalam peran sosial. Contohnya, sebagai perempuan dianggap harus lembut, tidak boleh tegas. Yang ketiga, diskriminasi berdasarkan status ekonomi. Contohnya, orang miskin dianggap malas atau kurang pintar. Yang keempat, diskriminasi usia. Contohnya, anak muda dianggap tidak berpengalaman dan tidak perlu didengar. Yang kelima, diskriminasi terhadap logat, dialek, atau asal daerah. Contohnya, menertawakan cara bicara seseorang atau mengaitkan daerah tertentu dengan stereotip negatif sering dianggap bercanda. Hal-hal ini sering terjadi karena sudah mengakar dalam budaya dan kebiasaan, sehingga banyak orang tidak sadar bahwa sikap tersebut bisa menyakiti dan tidak adil.
Terima kasih, itu tanggapan saya. Oke, terima kasih Mas Anang untuk jawabannya. Itu merupakan satu pendapat dari Mas Anang. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Mas Fitra. Mengapa diskriminasi masih terus terjadi meskipun kita ini kan hidup di era yang disebut modern dan terbuka? Bagaimana Mas Fitra Ya, pendapatnya? kalau soal isi itu sebenarnya itu tergantung dirinya masing-masing saja. Kebanyakan karena orang-orang atau lingkungan kita tuh masih menganut kepercayaan seperti dulu, maksudnya sifat-sifatnya seperti dulu, itu otomatis mereka itu bilang bahwasanya hal seperti ini lumrah atau hal begini tidak boleh. Tapi ternyata itu hal yang mereka tidak bisa bilang tidak boleh itu adalah sebuah bentuk diskriminasi, yang contohnya itu sepertinya itu ya misalnya yang disinggung sama Mas Anang tadi, seperti perempuan itu harus lembut, tidak semestinya seperti itu. Harusnya perempuan juga itu punya sisi baiknya juga sebenarnya, itu harus tegas dalam kondisi sesuatu dan lain-lain, seperti itu kira-kira. Nah, dari situ itu kita bisa lihat juga, nah, kita manusia sebagai hidup di lingkungan yang modern ini otomatis harus tahu kondisi yang ada di lingkungan kita, gitu. Gak ada lagi namanya diskriminasi, biar tidak ada namanya itu perpecah belahan antara warga, atau adanya kerukunan antar berkeluarga, seperti yang kira-kira. Oke, terima kasih Mas Fitra. Selanjutnya untuk Mas Giga, Oke, baik. apa sih dampak jangka panjang diskriminasi terhadap individu maupun masyarakat secara keseluruhan? Bagaimana pendapatnya kira-kira? Silakan. Kalau menurut saya, sebagai individu, diskriminasi dapat menyebabkan menurunnya rasa percaya diri, stres berkepanjangan, gangguan kesehatan mental, serta terbatasnya kesempatan dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Korban diskriminasi juga bisa merasa tersaing dan kehilangan motivasi untuk berkembang. Dan bagi masyarakat, diskriminasi memicu ketidakadilan sosial, memperlebar kesenjangan, dan meningkatkan potensi konflik. Selain itu, diskriminasi menghambat persatuan, melemahnya solidaritas sosial, serta menghambat kemajuan karena berpotensi banyak individu tidak dapat berkembang secara maksimal. Secara keseluruhan, diskriminasi merugikan semua pihak dan menghambat terciptanya masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Sudah. Oke, terima kasih Mas Giga. Selanjutnya saya ingin tanya kepada Mas Ali. Bagaimana peran lingkungan terdekat, misal di keluarga, lingkungan sekolah, tempat kerja, bagaimana sih mencegah atau justru memperkuat anti diskriminasi tersebut? Silakan. Oke, izin menjawab ya Mas Surot. Sebelumnya terima kasih buat pertanyaan dari Mas Surot yang diberikan ke saya. Menurut saya sendiri, peran lingkungan terdekat itu sangat besar dalam mencegah atau justru malah memperkuat diskriminasi. Contoh, kalau di keluarga, semuanya tuh dimulai dari cara orang tua mendidik. Kalau sejak kecil anak diajarkan menghargai orang lain tanpa melihat perbedaan, mungkin anak akan terbiasa bersikap adil. Kalau untuk di sekolah, mungkin guru dan teman sebaya punya pengaruh besar dalam pengaruh diskriminasi di lingkungan sekolah. Sekolah bisa mencegah diskriminasi dengan aturan yang adil, sikap guru yang tidak pilih kasih, dan juga budaya saling menghormati. Sebaliknya, kalau bullying atau perlakuan perbedaan di lingkungan, diskriminasi bisa tumbuh dan dianggap wajar di lingkungan sekolah. Untuk contoh di lingkungan kerja, mungkin yang profesional dan adil bisa mencegah diskriminasi. Misalnya, dengan menilai karyawan berdasarkan kemampuan, bukan menilai berdasarkan latar belakang. Namun,
kalau ada perlakuan yang pilih-pilih, candaan yang merendahkan, ataupun atasan yang tidak tegas, diskriminasi pun bisa makin kuat. Intinya, lingkungan terdekat bisa jadi tempat belajar menghargai perbedaan, atau justru malah tempat awal tumbuhnya diskriminasi itu sendiri. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Mas Suro. Oke, jawaban yang menarik dari Mas Ali. Mungkin berikutnya saya ingin tahu bagaimana pendapat Mas Faisal. Apa langkah sederhana yang bisa dilakukan lingkungan masyarakat ataupun oleh masyarakat umum ketika melihat atau mengalami tindakan diskriminasi? Bagaimana Mas Faisal? Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Suro selaku moderator ya di podcast ini. Baik, kalau bertanya pendapat saya mengenai hal-hal diskriminatif yang ada di lingkungan masyarakat maupun di dunia pekerjaan. Kalau menurut saya, ketika kita melihat atau mengalami tindakan atau tindak diskriminasi, hal yang paling sederhana mungkin kita bisa melakukan, ada hal juga yang bisa kita lakukan adalah tetap menjadi manusia yang tetap peduli kepada lingkungan. Dan mungkin di saya sendiri, saya juga sadar tidak semua orang berani langsung bereaksi, apalagi jika situasi yang menegangkan contohnya ya. Karena itu mungkin hal pertama yang penting adalah menjaga diri sendiri. Karena mungkin dari diri sendiri itu kita bisa menjaga perasaan, menjaga tindakan-tindakan atau perilaku kita terhadap orang lain agar tetap aman. Jika mungkin keadaan memungkinkan, saya merasa perlu juga menunjukkan bahwa saya itu tidak setuju dengan cara tenang dan sopan. Kadang tindak diskriminasi itu tidak perlu panjang lebar. Cukup dengan sikap yang tegas dan kalimat sederhana yang menegaskan bahwa tindakan tersebut tidaklah pantas. Bagi saya, diam sepenuhnya justru bisa membuat diskriminasi terasa dianggap wajar di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan pekerjaan. Selain itu, saya juga percaya mendukung korban adalah hal yang sangat penting. Mendengarkan, menemani, mungkin sekedar mengatakan bahwa mereka tidak bersalah dan bisa memberi kekuatan secara emosional. Mungkin hal-hal sekecil itu sering kali jauh lebih berarti daripada nasihat-nasihat yang panjang. Mungkin cukup itu Mas pendapat dari saya tentang diskriminasi di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan pekerjaan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mas Faisal. Jawabannya sangat bagus dan menarik. Tentunya kita juga di sini memiliki pesan dan harapan. Mungkin untuk Mas Donu, bagaimana? Apa pesan atau harapan untuk generasi muda sekarang agar lebih berani bersikap adil atau menghargai perbedaan yang ada? Silakan Mas Donu. Kalau harapan saya terhadap generasi muda agar lebih terbuka sih Mas, terus peka terhadap lingkungan sekitar dan berani menolak segala bentuk diskriminasi. Generasi muda seharusnya menjadi contoh dalam menghargai perbedaan dari segi ekonomi atau yang lain latar belakang maupun secara berpikir. Dengan sikap saling menghormati, lingkungan sekitar akan menjadi tempat yang lebih aman, nyaman dan adil bagi semua orang sih Mas. Cukup itu sih Mas. Kalau untuk harapan dan pesan saya Mas untuk pertanyaan dari Mas Suro, makasih. Oke, terima kasih Mas Dono. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sama-sama sampaikan, bahwasanya diskriminasi menurut pendapat dari beberapa narasumber yang sekaligus menjadi anggota kelompok. Dari pembahasan yang telah disampaikan, kita bisa menyimpulkan bahwa diskriminasi menjadi permasalahan nyata di masyarakat, dan sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa teknik mesin, kita memiliki peran penting menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti keadilan, kemanusiaan, dan saling menghargai. Melalui podcast ini,
kita tentunya berharap pendengar dapat lebih memahami pentingnya bersikap adil tanpa membedakan latar belakang apapun, serta berani menolak segala bentuk diskriminasi di lingkungan sekitar. Oke, berikutnya mungkin saya pengen tahu sih bagaimana eh, apa namanya bisa dibilang pendapat atau mungkin pernah terjadi di lingkungan kalian pribadi masing-masing tentang diskriminasi. Mungkin dari Mas Fitra bisa membagikan cerita atau pendapat menurut pendapat masing apa pribadi, silakan. Nah, mungkin ada beberapa hal yang mungkin kalian bisa tahu lah yang terjadi di Malang, khususnya di kota Malang. Itu terhadap mungkin Mas Faisal tahu itu. Untuk anak timur itu mencari kos di Malang itu sangatlah susah. Benar tidak? Baik, betul. Nah, nah, ada satu kisah temanku itu, ada anak temanku itu, dia itu orang Jawa, tapi bapaknya itu orang Ambon. Bukannya Ambon, tapi ngomongnya Jawa. Nah, itu dia orang orang Solo, rantau dia ke Malang. Emang mukanya itu orang timur, mukanya orang timur, tapi ngomongnya ini mas cowok gitu. Nah, terus dia nyari kos kan di situ toh. Ditanya dulu itu apa? Mas, orang mana ya? Oh, orang Ambon dibilang. Tapi saya aslinya Solo. Oh, mohon maaf Mas, nggak bisa norma orang timur. Nah, contohnya begitu. Itu diskriminasi terhadap anak kos atau anak-anak mahasiswa yang lagi mencari kos di Malang. Mungkin ada faktor-faktor beberapa, mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Faisal. Faktor-faktor tersebut apa saja? Kenapa bisa ditolak? Kenapa mesti ada diskriminasi terhadap itu? Nah, mungkin bisa ditambahkan Mas Faisal, silakan. Mungkin kalau dari saya sih sebenarnya karena saya sendiri kan orang lokalan sini aja ya. Makanya kalau menjawab seperti ini tuh pernah saya dengar juga dari masyarakat di lingkungan Malang contohnya. Saya pernah dengar mungkin karena adanya rasa trauma mungkin Mas ya. Mungkin karena tragedi-tragedi yang pernah ada yang melibatkan beberapa suku mungkin ya Mas ya. Itu yang mengakibatkan mereka itu ragu. Sebenarnya yang mereka mereka tegaskan itu cuma keamanan untuk dirinya sendiri mungkin, atau keamanan untuk orang lain mungkin seperti itu. Pun dari saya juga gitu Mas. Ada juga di lingkungan kerja saya, kebetulan saya sekarang lagi megang pupuk subsidi Mas, jadi diskriminasi umur itu ada Mas. Jadi saya ini di lingkungan saya termasuk yang paling muda lah untuk megang pupuk subsidi. Karena mungkin karena rasa penasaran saya, akhirnya saya masuk di pupuk subsidi itu dan mengelola pupuk subsidi dan non subsidi. Tapi di lingkungan saya itu selalu mendiskriminasi saya bahwa kamu masih kecil, bisa tak umur. Termasuk di lingkungan keluarga saya Mas, yang kurang mendukung. Keraguan mungkin. Alah, jadi apa sih kamu? Jadi petani, jadi apa? Nah, seperti itu Mas. Padahal kalau kita lihat secara hasil, secara pengelolaan yang benar, ada mungkin kalau di golongan kita anak-anak muda seperti ini, kita udah tahu itu RAB itu seperti apa. RAB terus tata kelola itu sudah terstruktur dengan baik. Kita ambil contoh, misal kita tanam padi, kita udah buatkan itu RAB dari awal pengelolaan lahan sampai kita panen nanti, itu sudah keluar semua. Arah dananya itu kemana, dana daruratnya untuk apa. Tapi banyak orang yang ragu dimasuk sini itu. Jadi apa sih dengan jadi petani? Mau jadi apa kalian kalau mau jadi petani?
selalu dipandang rendah. Itu diskriminasi pekerjaan termasuk. Padahal kalau kita tarik garis secara penghasilan itu sebenarnya banyak kalau emang keuangan itu terkelola dengan baik. Apalagi anak muda sekarang selalu direndahkan, diremehkan tentang pekerjaan sebagai petani atau apapun. Yang orang tua, yang tetangga-tetangga kita harapkan itu, wah itu loh jadi pilot, oh itu loh jadi anak tambang, oh itu loh kerja di migas. Padahal kalau kita misal pinter mengelola uang di dunia pertanian itu sangat baik, Mas. Itulah diskriminasi umur, diskriminasi pekerjaan itu perlu kita rubah dengan hasil, Mas. Contoh tadi Mas Fitra bilang kalau ada diskriminasi suku ini di Malang tentang mau ngekos di sini nggak boleh ya. Kita buktikan gitu loh, Mas. Secara tidak langsung itu mereka itu kurang percaya karena adanya trauma-trauma tersendiri. Jadi gimana cara kita bisa meyakinkan lagi masyarakat? Gimana cara kita meyakinkan lagi orang yang sudah menganggap kita mendiskriminasi kita lah ya sesuai tema kita. Ya, kita buktikan. Contoh Mas Fitra tadi diskriminasi suku, ya kita buktikan bahwa anak timur ini baik. Anak timur itu cuma oknum aja yang seperti itu. Gitu, Mas. Mungkin itu aja pendapat dari saya. Ya kemungkinan tadi itu juga storytelling juga dari saya secara pengalaman ya. Saya di lapangan. Mungkin itu aja Mas Yoro. Mungkin ada pendapat-pendapat yang lain tentang diskriminasi. Monggo. Oke, artinya itu berarti stigma sosial itu masih berpengaruh ya. Bagaimana masyarakat itu sebenarnya perlu kita edukasi. Mindset Benar. sejak dini atau mungkin orang-orang itu hanya tahu pekerjaan itu kantoran. Betul, Mas. Bahwasanya pertanian merupakan salah satu sektor vital yang kita sebagai anak muda ini perlu kita jaga keberlanjutan kehidupan Betul itu, Mas. depan gitu kan. Betul. Karena betul. secara teknologi itu generasi old itu udah tertinggal, Mas. Kalau disuruh buat RAB itu nggak bisa. Disuruh buat RAB itu nggak bisa, Mas. Harus ada buktinya dulu di sini tuh. Kita buktikan dulu baru mereka tuh mau mencoba. Gitu. Kayak contohnya kita ambil suatu metode di pertanian. Kita ambil metode pruning contohnya yang belum umum. Jadi padi itu udah tumbuh 20 cm kita potong 10 cm. Itu kan aneh. Tapi itu hasil pertanian makin banyak. Betul. Peranakannya di bawah itu makin banyak. Orang-orang tua itu kadang ragu. Ya wis tumbuh 20 cm kok dipotong mana? Apa dipotong lagi hasilnya? Kita buktikan dulu. Kita udah buktikan, baru mereka percaya dan mereka mencoba. Sesuatu yang baik ya kita coba dulu. Ketika kita mau dipandang orang itu juga baik. Seperti itu. Betul, saya setuju dengan Mas Faisal. Mungkin dari beberapa yang lain ada storytelling atau pengalaman ataupun pendapat yang menurut kalian berbeda, silakan. Mas Dono ada tidak? Ini aja, Mas. Mohon maaf, izin langkah-langkahnya menceritakan storytelling saya, Mas Suro. Boleh, senang, silakan. Pengalaman saya di Malang, diskriminasi yang paling saya sering temukan ini tentang warna kulit. Betul itu. Pertama, oke siap. Yang pertama sering saya temukan itu saat saya sedang pulang kampus melihat anak dari luar Indonesia seperti jalan gitu. Jalan, terus ada rombongan orang lain seperti siapa gitu kan. Pasti sering diejek atau dihina, ditertawakan. Padahal pendapat saya, bagi saya itu jangan lihat dari covernya, warna kulitnya. Betul.
betul. Setuju sih itu. Sudah sih Mas Suro. Setuju sih itu. Ya, saya juga sangat setuju tuh karena di UMM sendiri kita sudah go internasional kan. Ada beberapa mahasiswa dari luar negeri juga yang sedang mencari ilmu di sini. Yang kebanyakan itu Bagaimana? mahasiswanya itu ya dari benua Afrika dan benua dengan daerah Timur Tengah. Iya, Betul. benar Mas Fitra. Dan kebanyakan mereka Oke, itu mungkin kulitnya itu yang berwarna gelap, ya, Benar sekali. lebih gelap dari Indonesia maksudnya. ya. Mungkin dari beberapa Mas Dulu silakan. Tadi sepertinya ingin menyampaikan sesuatu silakan. Nah, Sepertinya sudah disampaikan sama Mas Anang tadi. Oh, Yang paling menonjol itu sebenarnya kita, Mas, di teknik mesin. Kalau ada di GKP 4 itu merasa tidak pantas saja. oh iya, itu jauh-jauh sebenarnya. itu perbedaan yang sangat menonjol di kita itu Iya, sebenarnya. kita mencari keluar tetapi kita juga Jadi tingkat kepercayaan dirinya itu menurun. tidak menutup mata, kita juga menjadi salah satu Kalau saya buka mata, Mas. Mohon maaf Mas Suro, saya mau lanjut magang shift malam. Oke, mungkin karena Mas Anang di sini sedang berada di luar, dia izin untuk meninggalkan podcast terlebih dahulu. Silakan Mas Anang, tidak apa-apa. Mohon maaf bila ada kata salah. Saya Ahmad Maulana Syamsuri, NIM 053 angkatan 2022. Izin meninggalkan podcast terlebih dahulu karena Anda akan lanjutkan shift magang malam. Terima kasih. Oke, Baik, Mas Mas Anang, terima kasih. Mas Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar luncur. Bagaimana? Yang lain mungkin ada tambahan? Nah itu benar itu yang dibilang sama Mas Wisel tadi itu. Secara tidak langsung kita itu diskriminasi juga sebenarnya oleh jurusan-jurusan lain. Ya, Kadang kita itu sebenarnya bukan orang lain yang mendiskriminasi kita, Mas. Kita yang mendiskriminasikan diri sebenarnya. Iya, mungkin saja kita melihat bahwasanya Kurang percaya diri ya. kita merasa dianaktirikan, padahal Iya. nah mungkin Iya, kita itu beranggapan bahwa kita nggak pantas di GKP 4 ya kan, karena style kita yang kurang lah ya daripada anak-anak GKP 4. Tapi sebenarnya mereka pun nggak peduli tentang style kita ya kan, sebenarnya kita yang mendiskriminasi diri. Iya. ya benar juga itu, setuju. Artinya pribadi dari diri membangun. Betul. Pribadi diri juga mempengaruhi sih kalau masalah Iya, diskriminasi. mempengaruhi. Kadang kita udah nggak mendiskriminasi orang, tapi kita mendiskriminasi diri kita, merasa nggak pantas, itu sangat mempengaruhi lah. Oke, beberapa pendapat dari mereka sangat-sangat menarik di podcast ini. Mungkin sementara itu saja untuk podcast kali ini. Mari kita tutup bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar, Mas. Oke, SH, oke. apel lagi.